Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayah bunda yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Marilah kita membuka hati bersyukur pada Allah Ta'ala bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, kenyamanan, kedamaian, tentraman. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mari kita berselancar melihat ayat Allah yang berhubungan dengan petunjuk. Dan untuk malam hari ini topiknya adalah cinta Allah dari langit turun ke bumi. Tapi kalau cinta manusia dari mata turun ke hati. Ya, topik agak berbeda dengan biasanya. Ya. Tapi kalau kata kuncinya adalah cinta Allah. Atau cinta itu bahasa universal Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau metaforanya bahwa sesuatu yang datang dari Allah itu dari langit kepada kita bumi sebagai jasmani juga. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita melihat ayat Allah yang sudah saya tulis di sini ya. Bisa dicatat surat 6 ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul katakanlah. Liman ya. Li kepunyaan, man ya. Siapa? Ma fis samawati, apa-apa yang di samawat wal ardi dan bumi. Bahwa kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Ya, jawabnya tentu saja kul, katakanlah lillahi, kepunyaan Allah. Ya. Jadi ayat ini dimulai bahwa pertanyaan siapakah yang punya yang ada di langit dan di bumi? Ya. Kalau di langit itu kan di angkasa itu di samping ruang kosong kan adanya planet Pak, planet sama bulan, ya, kemudian ada asteroid dan lain-lain ya. Itu kepunyaan Allah semua. Kemudian, nah ini topik malam ini sebenarnya di sini Pak. Kataba ala nafsihi rahmah. Nah ini, ya kataba. Dia telah menetapkan ala atas nafsihi. Dirinya Allah itu apa? Ar-Rahmah, cinta kasih atau kasih sayang. Jadi Allah itu mempunyai isi ya, langit dan bumi dan isinya, dan Allah itu menetapkan dirinya itu rahmat, kasih sayang. Dia telah menetapkan atas dirinya itu kasih sayang. Jadi sifat Allah yang paling dominan adalah kasih sayang, karena Allah menetapkan dirinya kasih sayang. Liyajmanakum illa yaumil qiyamati la raiba fi. Dia sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Alladzina qasiru anfusahum, adapun orang-orang yang rugi diri mereka sendiri, fahum la yu'minun, karena mereka itu tidak beriman. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, kalau topiknya cinta dari Allah dari langit ke bumi, bahwa Allah sudah menetapkan dirinya itu ya rahmat,
kasih sayang. Nah, berarti kita ini sebenarnya dikasih sayangi oleh Allah Ta'ala. Sangat luar biasa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lahir dalam keadaan jasmani sempurna, pikiran sempurna, jiwa sempurna, dan diberi roh untuk kehidupan. Gratis. Lahir diberikan udara, oksigen gratis. Air ya dari bumi gratis ya. Mau nanam apa, sayuran, buah-buahan untuk kehidupan ya, buminya juga disiapkan. Kasih sayang Allah yang sangat luar biasa. Dan Allah itu sifatnya baik dan membangun, memelihara, karena Rob itu memelihara. Tapi kadang manusia sudah diberikan seperti itu, malah kadang jasmaninya dirusak ya. Dengan organ-organ yang tadinya baik malah minum minuman keras ya, kemudian narkoba, ekstasi, dan ini kan merusak tubuhnya. Maka di ayat lain bahwa surat An-Nisa ayat 79, kalau yang baik itu datang dari Allah, kalau yang buruk itu karena pekerjaanmu sendiri, karena tanganmu sendiri. Jadi kita ini disuruh memilih. Sudah diberi sempurna seperti itu ya, jasmani sempurna, pikiran, jiwa, roh sempurna semua, suruh jadi beriman, beribadah, mengimani Allah. Kadang tidak mau. Itu pun Allah sebenarnya tidak otoriter, kamu harus beriman. Dalam surat Al-Kahfi ayat 29 kan, kamu kalau mau beriman, berimanlah, kalau kafir, kafirlah. Tapi untuk orang zalim itu ya nanti ada sanksinya. Suruh memilih. Kemudian dalam surat 13, surat Ar-Ra'd ayat 11, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau mereka itu tidak merubah nasibnya sendiri. Artinya kan manusia ini pilihan sendiri. Kalau tadinya kamu mungkin minum minuman keras, yang berubah yang lebih baik. Kalau kamu tadinya malas, kemudian kamu kurang bersih dan semuanya, ya itu dirubah, yang merubah adalah kamu sendiri. Jadi diberi istilahnya wewenang untuk selalu dalam kebaikan, karena Allah itu rahmat, kasih sayang dalam kebaikan semuanya. Ya, kadang manusianya itu yang malah tidak memelihara kebaikan dari Allah Ta'ala. Maka jadilah cinta kasih. Kalau kita cinta kasih ke semesta, maka semua hal akan terlihat indah. Bahkan segala hal yang tak disukai pun itu kelihatan indah. Jadi membawa pesan-pesan kehidupan yang menakjubkan. Dengan cinta ya, duri akan menjadi mawar. Dengan cinta, cuka asam pun bisa menjadi anggur yang segar. Nah, karena kita berpikirnya yang baik, yang positif. Oh ternyata ya, ada pesan-pesan kehidupan yang sangat luar biasa. Manakala kita itu mengerti bahwa Allah itu menetapkan dirinya cinta kasih sayang pada kita semuanya. Tapi biasanya kan malah dipahami Allah itu kejam, Allah itu menyiksa dan sebagainya. Allah itu bukan menyiksa, itu siksaan itu karena salahmu sendiri. Kamu sudah diberikan tubuh sempurna, pikiran sempurna, jiwa sempurna, roh, kemudian kamu harus track of the record ya, berjalan di relnya. Tapi kamu malah menggok, itu karena pekerjaanmu sendiri. Ya Allah bukan kejam, kan begitu ya. Misal contoh ya, bapak punya anak 2, diberikan sepeda motor, tahunnya sama, mereknya sama, baru semua. Tapi yang satu ini di jalan sesuai rambu-rambu, jalur cepat ya cepat, nanti jalur tunggal ya tunggal, 2 arah ya 2 arah, kemudian ada rambu-rambu, lampu merah ya berhenti. Yang satu tidak, melanggar lalu lintas, kemudian terjadi kecelakaan misalnya. Ini kan salah yang manusianya itu tadi. Karena diberi orang tua sudah baik-baik, tapi karena tidak berjalan pada relnya. Nah, untuk menjadi cinta, maka kita menenggelamkan diri dalam kesadaran agung yang maha cinta. Karena Allah itu maha cinta, Pak.
ketika celupan sang cinta telah meresap memasuki bagian terdalam diri sejati kita, maka kita tak akan pernah mengalami kehampaan dan ketakutan. Di dalam cahayanya kita belajar mencintai. Di dalam cahayanya kita belajar keindahan. Di dalam cahayanya kita belajar kelembutan. Kolbu atau sanubari seseorang pecinta sangat indah di semesta ini. Luar biasa. Jadi kita menginstal sifat Allah yang Maha Pengasih Penyayang, yang Maha Cinta, kita implementasikan dalam kehidupan ini di semesta ini, sehingga kita akan menjadi segalanya itu bercahaya. Maka dalam surat 57 itu kan orang beriman itu bercahaya dari depan, ya, dari kanan dan sebagainya, itu karena yang dinilai oleh Allah itu adalah jiwanya, di dalamnya itu, ya, bukan dohirnya. Kalau dohirnya mungkin wah pergi haji, ya, pulang haji dicekel Kejaksaan Agung misalnya itu, ya, itu kan misal contoh aja kan berarti jiwanya kan kotor sih ya. Nah misal ini contoh aja ya, ada seperti itu. Dan cinta Allah dari langit ke bumi, kalau cinta insan dari mata ke hati, Pak. Nah kalau tadi saya menggambarkan Allah dari langit ke bumi, sekarang kita cinta, ya, insan ini dari mata ke hati. Waktu kita khitbah atau melihat, itu kan dari mata dulu, mengerti, ya, mungkin ada yang ta'aruf kenal, itu mata dulu. Setelah menikah itu ke hati. Maka cinta setelah menikah itu ke hati. Hati itu harus dipelihara supaya, ya, perhatian. Kemudian setelah menikah hati-hati dalam bicara. Artinya bicara yang menyejukkan. Kadang yang terjadi kan setelah menikah perhatiannya menurun, bicaranya kasar, ya. Padahal cinta ini sebagai energi harus dirawat. Cinta sebagai cahaya harus dirawat. Jadi kalau istilah merawat, Pak, merawat tanaman itu kan ya dibersihkan rumputnya, misalnya kan kita nanam cabai itu apa, kemudian disiram, kalau musim kemarau dipupuk, nah itu perawatan, namanya merawat. Dalam kita dari cinta tadi dari mata ke hati, setelah ke hati ya harus dirawat. Kan kadang yang terjadi kan paradoks sebaliknya, Pak. Wah, waktu ya nuwun sewu pacaran yang kelihatan indah-indah, kata-katanya halus, ya, baunya wangi, gitu mungkin. Ya, barang wis dadi bojone mulih bengi, baru olahraga mambu keringet nusul turu. Nah, ini kan namanya kan tidak hati-hati, ya, tidak dipelihara, ya. Maka harus dipelihara. Tapi maaf saya untuk ibu atau bapak, ibu yang single mom atau bapak yang single father, ini tidak, ya, karena ya sing tak pelihara apa, ini tak rawat apa, ngono Pak mati ngono aku ya. Ya yang dirawat ya dirinya, jiwanya dulu. Kan di Jawa ini kan, di jiwa ini kan ada pasangan apa, jasmani dan rohani, Pak, ya. Jadi kan kalau dalam apa surat apa itu surat berapa ya? Saya agak lupa, tapi suratnya kalau tidak salah An-Najm, ya, surat 53. Itu kan ada kata-kata wajeng ali, ya. Arti begini bunyinya. Ternyata surat An-Najm ayat 45, surat 53 45, wa anahu khalaqa zaujaini dzakara wal unsa. Dan sungguhnya dia telah menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Nah pasangan ini kan kalau gambarkan saya kan seperti sepatu gitu, Pak, ya. Sepatu itu kan berpasangan kiri dan kanan, ya. Kemudian kalau kita manusia ya pria dan wanita. Bentuknya tidak sama, tapi dipasangkan menjadi serasi, ya. Kanan kiri ya, sepatu penjelasan itu punya posisi masing-masing, punya fitrah tugas masing-masing. Dan dalam gerakan ini sangat kompak, satu maju di sini ninggal dan saling melengkapi, ya. Tujuan dalam rumah tangga juga saling melengkapi.
Kemudian sandal kiri kanan ini biasanya kan kalau satunya rusak, sepatunya misalnya sepatu sandal itu diandak ke tukang sul, itu yang satu itu sabar menunggu Pak. Ini ibaratnya kita pasangan kita masuk angin, ora sabar, loro wae malah ketak-ketak. Ayo tambah remuk. Gitu. Harus sabar ya, seperti sepatu itu. Siji dandake ya ditunggu ling siji nunggu kan begitu ya. Dan sepatu itu tidak saling injak Pak, kanan kiri itu tidak saling injak. Itu artinya kita dalam rumah tangga ya jangan saling injak, tapi kita memberi yang terbaik kan begitu. Ya, jadi tidak merasa dirinya aku kanan lebih baik, bukan ya. Itu ibaratnya filosofi misalnya sepatu dalam kita tadi ya, cinta manusia itu dari mata ke hati harus kita pelihara setelah menikah. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa cinta harus dirawat? Ya, karena kalau kita melihat besi itu, ya ada ikatan besi itu kan berkarat, ikatan plastik itu juga rapuh, maka perlu diperbarui ya. Ya caranya memperbarui terserah jenengan mau honeymoon atau mau ibadah ya, umroh berdua atau ke mana gitu, punya cara sendiri sesuaikan dengan budgetnya ya. Kalau Pak Parman pensiunan duitnya oke nyang Bali berdua ora apa-apa. Misalnya gitu, malah yang satu aku tak nyang luar negeri ya, boleh-boleh saja. Dan itu ada dalilnya ya, surat 67 ayat berapa 15 atau berapa itu kan kita disuruh menjelajah bumi ya. Jadi rihlah ataupun wisata memang, tapi tujuannya yaitu tadi untuk tadabbur. Bapak Ibu sekalian ya, cinta itu bisa mengubah kekerasan menjadi kelembutan, mengubah berpendirian menjadi teguh pendirian, mengubah pengecut menjadi pemberani, mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan, mengubah sempit menjadi luas wawasan. Karena sifat dasar manusia adalah cinta dan kelembutan. Sifat dasarnya itu jelas cinta dan kelembutan Pak, kasih sayang ya. Maka penjelasan kan punya anak pertama lahir itu yang ada cuma cinta dan kasih sayang. Mungkin Bapak ngalami ya, itu sifat dasar kita sebenarnya. Wong ayam saja itu kalau sudah hanger menetes induk anaknya itu diganggu mesti neladung Pak. Jadi melindungi karena apa? Karena ada cinta, ada kasih sayang. Tapi kalau binatang itu kan adanya amarah dan nafsu ya, yang istilahnya kanibal atau apa itu ya. Maka sebagai manusia, mari kita miliki sifat dasar manusia. Manusia yang memiliki sifat dasar binatang tidak layak disebut manusia. Manusia dilahirkan oleh cinta, untuk menjadi cinta dan hidup dengan cinta. Kita lahir ini ya, karena kita lahir ini karena cinta Pak. Orang tua kita itu kan karena bercinta, berpelukan terus ada kita semuanya kok. Nggak ada bapak kita pentung-pentungan terus awake dhewe dadi ra eneng. Mesti bapak dhewe karo ibu dhewe ya bahasane berpelukan gitu aja ya. Gitu Bu. Napa jenengan pentung-pentungan karo bojone terus dia meteng mboten. Mesti nah itu. Ya itu kan dimulai dengan cinta ya. Tuh. Maka ya awalilah hidup dengan cinta. Isilah hidup dengan cinta. Manusia yang tak memiliki cinta hakikatnya sudah mati dan tak dapat melakukan apa-apa. Hanya jiwa yang penuh cinta yang dapat menjangkau langit tertinggi. Jiwanya itu bisa kesadaran tinggi, mencapai langit tertinggi. Cinta laksana matahari, menyinari tanpa syarat. Ya, kalau kita cinta dengan pasangan kan mencintai tanpa syarat. Harusnya gini kan tidak. Jadi pokoknya yes, apa adanya kita terima kan begitu. Nah, buat apa bergerak ke arah yang gelap sementara matahari masih ada? Sadarilah bahwa ada lilin dalam kalbu kita, nyalakan saat ini juga. Sadarilah ada kekosongan dalam jiwa, isilah sekarang juga.
Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, di dalam kalbu kita nyalakan, ibaratnya kita nyalakan lilin, ada cahaya, di situ cahaya cinta. Maka kematian terburuk dari segala kematian adalah mati tanpa cinta. Artinya apa? Meninggal dalam keadaan benci, kasih, sakit hati, kecewa, dendam, itu namanya bukan husnul khotimah. Maka sering saya sampaikan, ciri husnul khotimah itu kan dalam waktu hidupnya ada pelayanan, kemudian ada kasih sayang, ada cinta ini. Kemudian yang ketiga, ya, ada pemaafan, sudah selesai dengan orang lain, sudah saling memaafkan semua. Ya. Sebenarnya ya, kalau ada orang meninggal setelah Lebaran Idul Fitri itu dari sisi tentang memaafkan itu lebih bagus, karena barbodo biasanya ujung dan saling memaafkan, ya gitu. Padahal sebetulnya hukumnya itu ya kita salah minta maaf saat itu juga, bukan harus nunggu Lebaran. Bapak Ibu yang saya hormati, Tuhan itu sudah menyediakan tangga di hadapan kita buat mendaki, maka mendakilah sekarang juga. Raihlah bintang yang berkilauan seperti mutiara di langit terdekat. Ya, mendakilah. Naiklah setahap demi setahap. Bila saat mendaki ada luka, sadarilah bahwa luka adalah gerbang di mana bintang-bintang sejati akan memasuki jiwa kita. Ya, ini kan ada korelasi tema-tema kita yang lalu, ada matahari ruhani dan lain sebagainya itu. Maka untuk menjadi cinta, perbanyaklah mendengar ke dalam. Biasanya orang mendengar keluar. Kalau kita mendengarkan diri sejati, itu akan ada muncul cahaya cinta, Pak. Karena dengan mendengar ke dalam akan ada perubahan sifat. Perbanyaklah melihat ke dalam sekaligus memandang, karena dengan itu akan terjadi perubahan hakikat. Tekunlah melihat dan mendengar dengan hati nurani atau mata batin atau indera keenam. Manusia dilahirkan memiliki sayap. Ya, terbanglah setinggi langit, jelajahi semua ruang kosong tanpa batas. Jadi ibaratnya jiwa kita itu sebagai sayap. Jangan hidup merangkak, jangan merangkak dalam gelap. Jangan terjebak dualitas, karena penjara dualitas adalah kegelapan. Akseslah sesuatu yang tanpa batas. Cinta bukanlah memberikan rantai, cinta adalah memberikan sayap. Ya. Saat dua burung diikat bersama, maka mereka tak akan bisa terbang, walaupun mereka memiliki 4 sayap. Jangan bergantung pada siapapun saat kita mau terbang. Terbanglah sendiri dan nikmatilah kesendirian tanpa kesepian. Kesendirian tanpa kesepian itulah kemanunggalan bersama Dia, bersama Allah, menghadirkan Allah. Itulah puncaknya tauhid. Kalau di Arab sana disimboliknya dengan Jabal Uhud. Jabal itu tempat naik gunung, tempat kesadaran tinggi. Uhud itu tauhid satu. Ya, kesendirian adalah kesejatian. Kita datangi ke sini sendiri, kita akan pulang dari sini juga nanti sendiri, ya. Surat Al-An'am ayat 94. Satu-satunya jalan untuk mencapai kesucian jiwa adalah kerendahan hati. Sadarilah bahwa berhentilah merendahkan, berhentilah mencemooh, berhentilah meremehkan, dan merasa diri lebih dari siapapun itu harus berhenti. Karena hal itu adalah penghalang besar untuk menemukan kebebasan jiwa. Nah, itu tadi ya sudah saya gambarkan bahwa Allah, ya, cintanya itu dari langit ke bumi. Kalau kita manusia dari mata ke hati. Setelah kita nikah ke hati, harus kita rawat, kita pelihara dengan baik. Di sini juga Allah berfirman dalam surat An-Nisa 110, ya. Wa man ya'mal su'an aw yatlimu nafsahu summa yastaghfirullah yajidillaha ghafurur rahima. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun pada Allah, ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Ini bagi orang-orang yang sebetulnya merawat cinta dari Allah tadi, tapi diabaikan, malah memilih yang gelap, memilih yang tidak baik dan sebagainya. Tapi Allah tetap membuka siapa yang berbuat su itu kejahatan, dan yatlimu nafsahu, yatlimu itu menggelapkan dirinya sendiri. Harusnya ke cahaya tapi menggelapkan, al-dolim, menganiaya diri sendiri, itu menggelapnya diri sendiri. Tapi summa yastakfirillahu, yastakfirillaha ya, karena Allahnya itu maf'ul bih dibaca nasab. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Dan Allah ya itu juga maha pengampun lagi maha penyayang dalam surat 15 ayat 49. Ya. Di sini disebutkan ya, ya nabi itu kan di sini dari naba ya. Jadi kabarkanlah ibadi kepada hamba-hambaku ibadi, yaknya ini kan ya ke domir ana ya. Ani ya, sungguhnya aku, ini Allah ya, yang berkata anal ghafurur rahim, akulah yang pengampun lagi maha penyayang. Jadi kita suruh mengabarkan kepada orang lain, kepada siapapun, pada pasangan kita, pada keluarga kita, teman kita, suruh ngabarke yen Gusti Allah kuwi ya maha pengampun lagi maha penyayang. Ini harus kita sebarkan. Maka dalam kita belajar Quran itu kan membaca yang pertama. Yang kedua, setelah membaca kan harus dipelajari. Setelah dipelajari akan memahami. Setelah memahami mempraktekkan. Setelah mempraktekkan ya kita melestarikan, mensiarkan. Jadi ada 6M ya. Apa tadi? 6M. Membaca, kemudian mempelajari, memahami, mempraktekkan, melestarikan, dan menyebarkan. Dan ini juga kita suruh menyebarkan pada anak-anak kita misalnya. Allah itu pengasih penyayang ya. Jangan malah ditakut-takuti. Wah kowe ngono kuwi neraka, dililin neraka dan sebagainya ya. Nah, kembali kepada di antara kita ya, kalau tadi saya gambarkan rumah tangga, pasangan jangan membenturkan kelebihan dengan kelebihan, kekurangan dengan kekurangan. Terima yang sudah ada, nikmati, syukuri, kan begitu Pak. Jadi kalau istilahnya karena sesuatu hal tadi biasanya dari mata turun ke hati, setelah menjadi pasangan resmi itu malah dibentur-benturkan kelebihan dan kekurangannya itu. Yang satu melebihkan, wah saya ini kan orang kota, saya ini kan ini Pak ngelihat ke ketinggiannya. Nah pasangannya kan terpaksa direndahkan. Nah itu kan tidak boleh, ya, itu tidak boleh. Ini sebenarnya nasihat untuk yang muda-muda. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, kasih sayang Allah itu sangat luas dan luar biasa ya. Kita lihat dalam surat Al-An'am 54. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah, salamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Di sini ada redaksi Bang. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Kemudian ya, kataba rabbukum ala nafsi rahmah. Kataba telah menetapkan rabbukum Tuhan kamu sekalian ala nafsi atas dirinya itu rahmah kasih sayang. Nah, berarti kan sama ini redaksinya Bapak Allah itu menetapkan dirinya itu kasih sayang. Anahu man amila minkum su'an bi jahalatin sumataba mim ba'dihi wa aslaka fa anahu ghafurur rahim.
bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kebodohan, karena belum ngaji, belum ini, kemudian berbuat jahat, ya. Namun dia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan. Nah ini, summa taba, kemudian bertobat, mimbadi, setelah itu, setelah mengerti, wa aslaha, ya, dan memperbaiki diri, ada perubahan. Fa'anahu ghafurur rahim, maka sungguhnya dia Allah itu ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Ini kan ayat ini kan luar biasa. Jadi kalau kita ada ayat dalam surat kedua Al-Baqarah 115 itu kan kepunyaan Allah timur dan barat. Kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Nah wajah Allah itu ya kasih sayang ini Pak. Jadi kalau kita kasih sayang, menolong orang, ya, ada jalanan, ada gangguan di jalan kita singkirkan, itu kasih sayang ini kita sudah menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Tapi kalau kita berbuat ya rusuh, berbuat kerusakan di muka bumi, ya ini namanya malah tidak berkasih sayang. Seperti misalnya ada berita penjamretan, kemudian yang dijamret jatuh di jalan meninggal, jadi di Surabaya kemarin tuh misalnya. Ini kan orang berbuat buruk, ya, berbuat yang menyalahi ataupun jauh dari kasih sayang. Harusnya orang itu menolong orang lain, ya, memberikan keringanan orang lain, tapi malah berbuat mencelakakan orang lain. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, dari beberapa hal ini, ya, tadi saya sebutkan yang terakhir adalah surat Al-An'am 54, dan sini ada pesan, ya, sebagai ayat terakhir. Ini dua ayat, ya, saya ambilkan dari doa Nabi Ibrahim. Bisa dicatat dalam surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 83-84. Saya baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukman wal hikni bisolihin. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu atau hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang soleh. Jadi Ibrahim ini satu minta hukman, minta kehikmahan dan minta ilmu, dan supaya dimasukkan bersama orang-orang yang soleh. Kemudian waja'ali lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Nah, ini luar biasa Pak doa Nabi Ibrahim ini. Pertama minta ilmu, kemudian minta bersamakan orang soleh. Yang ayat 84 ini sangat luar biasa. Jadikanlah aku, ya, nanti menjadi tutur kata yang baik untuk generasi berikutnya. Jadi di sini lisana sidqin fil akhirin. Jadi cara gampangan itu wis ra ono ning ijih dikandhake apike ngono lho Pak. Karepe Ibrahim itu seperti itu kan sampai sekarang terkabul doanya. Jangan sampai kita sudah mati malah dirasani wah lah kayak deben ini repot kan. Maka disinilah sebenarnya kita ini ada kesempatan untuk supaya anak cucu kita, generasi berikutnya setelah kita ini yang ngandake yang baik. Ini doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dalam surat 60 ayat 4 sebagai uswatun hasanah. Lah Nabi disuruh mengikuti milah Ibrahim. Nabi juga dalam surat 33 ayat 21 juga uswatun hasanah. Maka mengikuti, dan doa ini bisa kita amalkan. Jadi minta supaya, ya, jadikanlah aku, ya, buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Ya, yang baca di terjemahan situ, ya. Jadi buah tutur kata bagi orang-orang yang demikian, artinya kan sesudahnya, baik itu anak cucu kita atau tetangga kita dan lain sebagainya, ya. Itulah diantara kajian kita untuk malam hari ini Bapak Ibu sekalian, ya.
waktunya sebenarnya masih sedikit, tapi karena ini setelah selesai saya harus ke Pandowo. Jadi mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Insya Allah besok kita sambung lagi. Dan Bapak Ibu sekalian, kita hafalkan doa Nabi Ibrahim, ya, surat 26 ayat 83, 84 di rumah masing-masing. Demikian yahdillahu linurihi mayasya, Allah memberikan petunjuk semesta rohani pada siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Semoga semua makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu senantiasa hidup berbahagia. Nasrun minallahi wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.